Samator Group sendiri ini adalah sebuah perusahaan yang didirikan di tahun 1975. Awalnya kita fokus di industrial gases. Jadi mungkin mulai nitrogen, oksigen, karbon dioksida, hidrogen, argon, dan lain-lain. Kemudian Samator ini punya 3 pilar. Jadi selain industrial gases itu kita punya pilar kedua yaitu healthcare. Jadi kita support mulai dari instalasi gas yang ada di rumah sakit sampai penjualan alat-alat kesehatan seperti MRI, X-ray, dan lain-lain. Kemudian pilar ketiga adalah transisi energi dan new and renewable energy. Nah, selain itu, Samator juga punya investasi di berbagai macam bidang seperti otomotif, properti, finance, chemical, dan lain-lain. Jadi, Samator ini adalah perusahaan industrial gases terbesar di Indonesia. Kita punya kurang lebih 56 plant dan 160 filling station di 29 provinsi di Indonesia. So we were the first shipping company to introduce a container ship in the Indonesian trades. Today we operate across 40 routes in Indonesia and outside of Indonesia. We operate ports, terminals, land logistics, and our focus is actually to serve our clients from end to end. And we are set to become the largest Indonesian maritime and logistic integrator in Southeast Asia. First of all, we need to understand that the transport industry contributes to 20% of the carbon emission, and the shipping itself contributes to 3%. Indonesia being the maritime nation, so with 17,000 islands, actually you're surrounded literally by seas and oceans. Our company is intimately connected to the ocean, to this ecosystem. So we want to be responsible, and we want to set good business practice. So actually 90% of the world cargo is being transported through the seas. So if we don't do anything, actually, when it comes to shipping, actually we risk obviously to damage the climate and the planet. Samator sendiri adalah sebuah perusahaan yang sangat berkomitmen terhadap net zero emission di tahun 2060 nanti, sesuai dengan yang negara kita selalu dorong ya. Nah, kita sendiri di tahun 2016 sejak Paris Convention yang tahun 2015 itu kan mereka menargetkan di tahun 2025 itu diharapkan 23% dari energi yang dihasilkan melalui renewable energy. Nah, Samator sebagai salah satu perusahaan yang mungkin menggunakan listrik cukup besar ya, kita tahun 2016 mulai install solar panel sebesar 1 megawatt. Nah, dari sana kita juga melihat bahwa ada opportunity nih, di mana ke depan akan mengarah ke yang namanya green hydrogen. Nah, di sini Samator berpikir dengan segala pengetahuan yang dia punya, terus kemudian dari sisi teknologi dan lain-lain yang mirip dengan industrial gases, maka kita memutuskan untuk masuk juga di transisi energi. Nah, transisi energi ini, natural gas yang kita masuk tentu bentuknya mulai dari pipeline, CNG, dan LNG. Kedepannya kita harapkan bahwa dengan melalui transisi energi ini kita juga bisa membantu percepatan green hydrogen agar dapat diterima di Indonesia. So actually, Asia is the engine of the world, and I think we are really under our glorious time. So being half European, and somewhat I can witness, the glorious time of Asia and Indonesia,
and those moves, of factory, and the large investments that are being carried, across, ASEAN, whether it's in India, whether it's in Vietnam, whether it's in Indonesia, Thailand, Malaysia, China, and other key markets, actually illustrate about the strong, actually, economic platform, which obviously present opportunities, because the moment you have factories, you have goods to move, and whenever there are goods to move, so you need ships and logistic solutions, to transport the cargo. So and Asia actually is and is said to be again, to continue to be the engine of the world, so the factory of the world somewhat. So there's a lot of opportunities when it comes to demand. Actually, the demand is there. Nah, Indonesia sendiri itu sebenarnya sangat beruntung kalau saya bilang. 40% dari potensi geotermal yang ada di dunia itu ada di Indonesia. Nah, kemudian Indonesia sendiri juga punya potensi hidroelektrik sebesar 75.000 megawatt, yang mana sampai saat ini kita baru memanfaatkan kurang lebih 10%. Jadi kalau kita ngomong spesifik ya tentang kebutuhan atau kebutuhan energi yang ada di negara kita, khususnya Indonesia, selalu pasti bersinggungan dengan yang namanya energy trilemma, yaitu energy security, energy affordability, sama sustainability. Nah, Indonesia ini unik, di mana kita itu punya banyak resources, yang mana contohnya batu bara. Kita nggak bisa pungkiri bahwa salah satu main source of power kita adalah source of energy power adalah batu bara, dan kita kaya akan itu. Kemudian kita juga punya nikel, yang mana itu akan menjadi basis untuk EV. Kemudian kita juga kaya akan gas bumi dan minyak. Gas bumi sendiri kita adalah urutan ke-11 di dunia untuk cadangan ya. Di sini akhirnya Indonesia harus punya strategi sendiri, mau kemana sebenarnya ketahanan energi, energi affordability, energi security kita, bagaimana caranya membalanskan energi trilemma itu untuk mendapatkan hasil yang optimum untuk Indonesia. There've been a lot of studies, research and developments actually about clean energy, and at this stage we are still very much at the experimental stage. So some companies actually have preferred to go for LNG, some others are actually betting on the hydrogen, some others on the methanol. In Indonesia actually the challenge is even bigger. So why? Because there's also some dilemma or trilemma, as mentioned earlier by Anthony, about security, but as well availability, and also developing needs, or somewhat some contradictory needs. If you take the example of Indonesia, where those mining companies that are converging to greener energies, but at the same time, and for the time being, they have as well also to continue to sustain their demands in terms of energy consumption, and coal is for the time being primarily the first need. So if those can be addressed, I think there's obviously a wide opportunity for investors, but as well for the government to step in, set up the infrastructure, set up the facility, and it doesn't necessarily need to come with incentives. Monetary incentives. I think issuing a proper regulation framework, working on maybe some tax incentives rather than subsidies, because subsidies actually have a short-term, somewhat lifetime shell. But yeah, setting up this proper landscape of operation that will push
investors to come and invest because the demand is there, and the demand keeps evolving across the different sectors, different industries. Indonesia is set to become the fourth, actually largest economy in the world by 2050. So this obviously comes with requirements also when it comes to energy consumption. Hydrogen sendiri challenge-nya yang saat ini ada adalah masalah harga sebenarnya. Market masih belum bisa menyerap green hydrogen yang harganya cenderung tinggi. Jadi kalau kita bilang bottleneck ya sebenarnya banyak. Yang pertama pasti regulasi ya. Sampai saat ini kita masih belum melihat regulasi diimpose untuk perusahaan-perusahaan yang istilahnya masih menggunakan energi yang cenderung CO2 emisinya tinggi. Kemudian belum ada support pemerintah untuk memberikan benefit-benefit, misalkan mereka menggunakan green energy atau melakukan inisiatif-inisiatif untuk mereduksi CO2 emission. Nah itu belum ada, sehingga akibatnya market ini belum terbentuk. Nah kalau market belum terbentuk, otomatis energi provider ini seringkali juga wait and see. Jadi cenderung yang dilakukan adalah cenderung trial. Jadi dalam skala kecil untuk mempelajari bagaimana proses dan lain-lain. Terutama kita harus ingat bahwa di Indonesia ini kan kita punya 17.000 pulau ya, dan di sini punya challenge-challenge yang sangat unik kalau saya bilang, nggak mudah untuk di-tackle. Nah, melihat ini semua sebenarnya kami melihat bahwa natural gas itu adalah salah satu solusi yang tercepat lah kalau kita bilang untuk membantu transisi energi. Nah, di sini natural gas ini bisa kita gunakan sebagai pengganti solar, pengganti LPG, pengganti batu bara gitu. Solar maksud saya itu tadi ini ya, diesel. Nah, emisi CO2 emission yang dari natural gas itu lebih rendah daripada diesel, daripada batu bara, dan daripada LPG. Oleh karena itu, kalau kita memanfaatkan apa yang kita punya dan benar-benar secara serius mengembangkan natural gas ini sebagai energi transisi, maka kedepannya akan mudah buat kita untuk melangkah ke green hydrogen. Nah, seperti yang kita tahu, kalau green hydrogen ini kan sebenarnya dibutuhkan untuk fuel juga ya. Jadi mungkin untuk selain sebagai pembangkit listrik, tetapi juga bisa untuk fuel kendaraan, bisa juga untuk steam boiler, dan lain-lain lah, untuk masak dan lain-lain. Nah, cuman yang jadi challenge adalah bagaimana caranya memproduksi green hydrogen. Nah, kira-kira apa yang bisa kita jahit adalah green electricity ini bisa kita gunakan untuk memproduksi green hydrogen, yang mana akhirnya hydrogennya ini yang akan kita angkut untuk istilahnya menjadi alternatif fuel atau green fuel untuk industri yang mungkin ada di Jawa majority. Mungkin itu yang pandangan saya ya. Kemudian tadi sedikit menyinggung tentang EV ya, electric vehicle. Energi memang nggak tentu untuk elektrifikasi atau EV aja, karena EV itu seperti yang kita ketahui memang lebih cocok untuk daerah yang padat, contohnya Pulau Jawa. Tetapi kalau kita bicara tentang transportasi laut, seperti kapal, kemudian kita bilang aviation, terus kita bilang mungkin tracking ya, yang mana butuh kecepatan kan, mereka loading barang, unloading, ngisi bensin, terus jalan gitu kan. Nah, kalau menggunakan EV sepertinya akan ada beberapa challenge, jadi kecepatan pengisian baterai dan lain-lain, terutama untuk daerah-daerah yang densitasnya kurang, contohnya di luar pulau. Luar pulau sendiri ketersediaan listrik seringkali intermittent, jadi sering mati nyala. Kemudian untuk mempersiapkan infrastruktur EV sendiri juga nggak gampang. Jadi seperti yang saya bilang, quick win-nya adalah memang kita harus menggunakan natural gas sebagai energi transisi.
And yeah, actually, to be honest, this transition actually comes at a certain cost. So if you look actually at the LNG, but as well just the consumption of LSFO, which is a very intermediary and minimal step that was taken from the IMO 2020 regulation, which has requested to reduce the low sulfur emission from 3.5% to 0.5%. Those have actually significant cost. In some cases, actually, it can represent an increase of 100% when it comes to the energy cost for us as a marine provider, as a marine and transportation company. So cost is actually one very important topics to address, to discuss, and to engage actually with the stakeholders, with the clients. So if the clients are not ready to pay for it, there will be no energy transition, in short. Then number two is the availability as well. So having LNG facilities, so even storing LNG on ships requires a lot of work and design, and in terms of safety, security. So those are also important, actually, critical challenges to address and to watch out. And lastly is again also the stakeholder engagement. So the customers need to understand why we are doing this. So every regions, every country actually have their own understanding, and perception about the energy transition. So a lot of education, with our clients, with our vendors, with our providers, with the port operators. Tapi untuk benar-benar secara serius melakukan transisi energi ini membutuhkan ya semuanya ya, kolaborasi mungkin dari pemerintah, dari user, dari konsumen kan, kemudian dari finance juga. Bagaimana bank-bank di Indonesia ini bisa mendukung green financing ketika kita melakukan investasi yang terkait dengan energi hijau, itu bisa mendapatkan bunga yang lebih murah. Atau misalkan suatu pabrik menggunakan bahan bakar energi hijau, mungkin bisa mendapatkan bunga yang lebih murah, dan lain-lain. Itu harus kerjasama memang dari berbagai sektor sih. LNG is clearly a challenge for the size of ship that we operate, because it requires a lot of space within the vessels. Making sure again also that the port infrastructure are equipped, with the shore power connections. In our case, we started a program where actually we reduced overall per trip, per call, whenever actually we have the option to plug actually our auxiliary engine to the port, actually through shore power connection. So for every call, and we do approximately 7,000 to 8,000 calls per year. So every call we can reduce by 600 liters in the consumption. So that's one example. So if actually every port in Pelindo, for instance, are equipped with those facilities, that will make it easier, and that is, we are also setting up actually a fleet efficiency center, where actually the pillars are to, first of all, actually to address obviously the consumption and energy needs for our fleet. So the route optimization, the cargo optimization, the timing, on how you run a rotation to make sure obviously that you use the best route, so that you can reduce your carbon footprint. But as well also offer to our clients, a transparent platform where obviously they could see, what we do, when we operate at sea somewhere. Yang Samaton ini lagi sedang pelajari adalah bagaimana kita bisa mengganti fuel dari diesel menjadi CNG atau LNG. Kita punya 600 trail truck, dan harapannya kalau kita bisa mulai transisi ke natural gas pelan-pelan, ya mungkin nggak bisa langsung drastis ya, tapi pelan-pelan kita akan melakukan langkah-langkah yang bagaimana caranya kita bisa mengurangi CO2 emission.
Nah, mungkin selain itu juga kita Samator sendiri untuk mereduksi CO2 emission sebenarnya kita juga memanfaatkan CO2. Jadi kita punya hydrogen plant yang mana CO2-nya itu kita manfaatkan untuk membuat dry ash. Kemudian CO2 ini kita juga jual ke konsumen customer industri kita untuk F&B seperti minuman bersoda dan lain-lain. Jadi ini adalah salah satu langkah-langkah dari Samator bagaimana CO2 ini kita manage gitu, kita gunakan lagi untuk mendapatkan value tambahan lah. Jadi Samator itu selalu berusaha untuk menjadi pioner. Jadi kita seperti yang kita tahu, kita mulai dari solar PV tahun 2016. Kemudian kita tahun 2018 itu kita sudah mulai melirik natural gas ini sebagai energi transisi. Dan memang menjadi pioner itu pasti awalnya pasti banyak challenges ya, karena regulasinya juga belum clear dan cost untuk memulai itu pasti lebih mahal ya. Cuman ada namanya first mover advantage kan. Sekarang ketika solar PV sudah mulai rame, Samator sudah punya pengalaman di sana. Dan ketika sekarang kita bicara natural gas sebagai energi transisi, Samator udah ada di sana udah dari tahun 2018. Jadi di sini kita punya knowledge lebih, punya advantage dibandingkan mungkin dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, buat kami sebenarnya energy transition, green energy itu inevitable. Kenapa? Karena semua negara sudah committed untuk ke sana kan, dan ke depan negara-negara yang lebih maju mungkin tidak akan bisa menerima produk-produk yang diproduksi menggunakan energi yang nggak green gitu misalkan, atau mungkin kena penalti yang import tax yang lebih tinggi gitu. Jadi in order buat kita untuk stay on kompetitif ya kita harus terus mengikuti apa yang pasar mau, which is sekarang ini semuanya menuju ke green energy. Kalau saran buat perusahaan lain ya jangan takut melangkah, karena mau nggak mau pasti akan terjadi gitu. Saya berharap agar clean, affordable, secure energy dapat memperkuat narasi interkonektivitas antar negara-negara di ASEAN.